Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesempatan iman, Islam dan waktu luang untuk menunaikan sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Hubbul Watan yang kita cintai. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengatakan tentang beliau, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah atas fadilah dan atas rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Kata para ulama tafsir, rahmat maksudnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ali bin Abi Thalib menyebutkan salah satu dari 6 nikmat terbesar yang Allah turunkan pada manusia adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, khatib mengingatkan pada diri pribadi dan kepada jamaah semuanya untuk meningkatkan iman dan takwa, karena surganya kita, posisinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketakwaan kita. Karena Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Hadirin Duyufur Rahman, tamu undangan Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Hari ini adalah hari bahagia kita semua. Hari di mana kita mengingat dan mengenang kelahiran kota kita tercinta. Maka dari itu saya mengingatkan satu ayat Allah yang saya baca di awal, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang yang beriman, khitabnya adalah orang-orang yang beriman. Ketika disebut ya ayyuhalladzina amanu, maka yang merasa memiliki hati memiliki iman di dalam hatinya, hendaklah dia perhatikan kata para ulama kita, fastami'ulah, karena Allah mau menyampaikan hal penting. Apa perintahnya? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah seorang memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk menghadapi apa yang ada di depannya, hari esoknya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dua perintah takwa mengapit perintah muhasabah. Dua perintah takwa mengapit perintah muhasabah. Apakah dengan bertambahnya usia, dalam tanda kutip berkurangnya usia kita, karena semakin bertambah umur kita, hakikatnya lembaran-lembaran kita semakin berkurang, tinggal sedikit. Apakah hari ini sama dengan yang kemarin, atau lebih buruk atau lebih baik? Saya sebagai khatib akan mengisahkan satu kisah yang sangat luar biasa tentang muhasabah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang berdakwah di Makkah selama 13 tahun. 3 tahun pertama sembunyi-sembunyi. Kemudian masuk tahun keempat, dakwah terang-terangan. Ketika dakwah terang-terangan itulah masuk fase yang disebut dengan fase ibtila atau fase ujian, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Di antara ada yang ujiannya berupa tekanan fisik, ada yang tekanan psikis. Kita contoh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Beliau disiksa, diseret pakai ontak, diseret pakai kuda sampai punggungnya sobek-sobek. Beliau dijemur di padang pasir yang panas, yang kalau telur diceplok pasti matang. Beliau dipecut oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, sampai Umayyah bin Khalaf bingung, aku tidak tahu yang menyiksa itu aku atau dia, karena aku yang lebih tersiksa ketimbang dia. Ditindih batu besar yang panas, tapi yang keluar dari mulut Bilal adalah ahad, ahadun, ahad. Konon Sayyidina Bilal pernah mendengarkan suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, cuman belum hafal, baru hafal sepotong ahadnya saja. Akan tetapi satu potong ayat Al-Quran bisa memberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Seorang budak digempur siksaan oleh majikannya, dia bisa bertahan sedemikian rupa. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah menghafalkan keseluruhan isi Al-Ikhlas?
Bukan hanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak lepas dari siksaan mereka. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengalami hisor, pengepungan 3 tahun tanpa makan minum yang memadai, bahkan bibir beliau sampai pecah-pecah saking seringnya beliau makan daunan kering. Bunda Khadijah sampai wafat karena kejadian ini, saking beratnya ujian yang mereka alami. Harta Khadijah yang konon sepertiga Makkah habis untuk dakwah itu. Ketika personal approach, pendekatan personal dalam fase dakwah Makkah yang pertama ini tidak berhasil, beliau melakukan pendekatan baru, yaitu community approach, pendekatan komunitas. Rasulullah SAW hijrah ke Taif untuk mencari perlindungan, bukan perlindungan satu orang, tapi perlindungan satu kaum. Karena kaum dilawan dengan kaum, sistem dilawan dengan sistem. Kemudian sesampainya Rasulullah SAW di Taif, bukan penerimaan yang beliau dapat, tapi malah beliau dihina, dihujani cacian, lebih parah lagi dihujani batu. Tidak ada seorang pun dai di sini mengalami hal seperti itu. Mungkin sedikit saja yang mengalami, dilempari batu sampai berdarah-darah, sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam situasi yang semacam ini, malaikat penjaga gunung datang, wahai Muhammad, perkenankan saya, perintahkan saya untuk membalik gunung ini karena mereka kurang ajar kepadamu. Jawab Nabi kita, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku karena mereka ini orang tak paham. Beliau berdoa semoga dari keturunan mereka lahir orang-orang yang memperjuangkan Islam. Betul, di masa ringkah Taif adalah salah satu kota yang tidak terjadi pemurtadan besar-besaran. Yang luar biasa adalah doa beliau ketika itu. Yang doa ini sebagai wujud muhasabah, evaluasi, model evaluasi terbaik yang bisa kita contoh. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma inni syakautu ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku keluhkan kepadamu tentang betapa lemahnya tenagaku. Padahal Rasulullah SAW dakwah di Makkah habis-habisan dengan semua kekuatan yang beliau punya. Beliau tidak pulang 3 hari untuk berdakwah. Begitu pulang kepalanya nempel ke paha Khadijah, langsung tertidur saking capeknya. Beliau mengatakan betapa lemahnya wa qillata hilati, sedikitnya strategiku. Padahal Rasulullah SAW markas dakwahnya yang pertama yaitu di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, yang mana beliau ini merupakan anggota Bani Makhzum. Bani Makhzum adalah musuh utama Bani Hashim. Jadi markas dakwah pertama Rasulullah itu tepat di tengah-tengah atau di jantung sarang musuh. Itu beliau mengatakan, ba'da quwwati wa qillata hilati, sedikitnya strategiku, wa hawani 'ala nas, dan betapa tergantungnya aku kepada manusia. Bagaimana dengan kita? Baru bisa berhasil sedikit, baru bisa mendakwahi 1-2 orang, sudah merasa seakan-akan dia orang yang paling top. Baru sedikit strateginya dalam dakwah, sudah merasa paling keren, sudah merasa paling baik sendiri. Hanya karena usia yang tua seakan-akan tidak membutuhkan saudaranya lagi. Wah, itu sudah beda kelompok sama saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di hati beliau lah keimanan yang sempurna. Beliau katakan, wa hawani 'ala nas, aku sangat membutuhkan manusia. Ila man tukiruni wa anta rabbul alamin, kepada siapa kau mau serahkan aku sedangkan kau adalah Rabb semesta. Ila qaribin yu'dhini, apakah orang yang dekat lalu menyakitiku seperti orang Quraisy, am ila ba'idin yu'limuni, atau seperti orang-orang Taif yang jauh dan melukai hatiku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ana radin ma lam taghdab alayya, maka aku ridha ya Allah atas segala ketapat yang kau berikan kepadaku, asalkan kau tidak murka padaku. Beginilah seharusnya mentalitas para dai, beginilah seharusnya mentalitas seorang muslim. Kalau menghadapi masalah bukan tunjuk sana tunjuk sini, bukan orang lain yang disalahkan, dirinya yang lemah, kurangnya strategi, butuhnya kepada orang. Itu karena itu begitu, karena fulan begitu, karena kelompok itu begitu, karena harokah ini begini.
Ya Allah, aku ridho atas segala yang kau tetapkan padaku asalkan kau tidak murka padaku. Cantiknya luar biasa, indahnya luar biasa. Betapa Rasulullah SAW sangat sadar posisi dan sangat memahami adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah hibur sekelompok jin mengimani beliau. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Yang beriman malah dari golongan jin. Kenapa manusia kalah dari jin? Seorang budak yang mendatangi Rasulullah mengantarkan sebuah piring berisi anggur. Ketika Rasulullah mau makan, beliau mengatakan Bismillah. Alangkah indahnya kata itu. Alangkah indahnya kata itu. Maka Rasulullah menanyai budak tadi, kamu dari mana? Saya dari Ninawi. Oh, Ninawi. Itu tempatnya orang soleh, Yunus bin Matta. Loh, kok kamu bisa tahu? Dari negeri kami ada Yunus bin Matta, memangnya kamu siapa? Kata si budak itu. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku adalah Nabi. Dan dia Yunus adalah saudaraku yang juga seorang Nabi. Maka sang budak ini menciumi kaki Rasulullah SAW dan beriman kepada beliau. Tokoh-tokoh yang disasar dakwahnya tidak kena, tapi budak Allah datangkan untuk menghibur hati beliau. Karena tugas para dai adalah berusaha bukan berhasil. Tugasnya berjuang bukan menang. Tugasnya mempersatukan bukan memecah-mecah. Jalan dakwah ini panjang, nggak kelihatan ujungnya. Sedikit orang yang mau ikut bergabung di dalamnya dan banyak sekali timpaannya. Kalau baru di jalan dakwah kena masalah sedikit langsung balik kanan. Buka lagi sirah nabawiyah Nabi SAW tentang bagaimana perjalanan dakwah beliau. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مصطفى ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى ونصلي ونسلم على سيدنا المصطفى محمد وعلى آله أهل الصدق والوفاء. نوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengingatkan kembali di hari yang berbahagia ini, di hari Jumat ini, di hari rayanya orang muslim ini, marilah kita mengevaluasi diri kita, memuhasabai diri kita. Amal solehkah yang lebih banyak atau amal buruk? Kita sudah menyiapkan hidup yang enak, mati enak sudah disiapkan apa belum? Kita sudah menyiapkan rumah bagus di dunia, rumah kita nanti yang 2x1 sudah dipersiapkan atau belum? Orang mukmin itu hari ininya selalu lebih baik daripada hari yang kemarin. Kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, mari kita tutup khutbah kita pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا مصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.